Yang sudah bergabung pagi hari ini ada dari Mama Intan. Assalamualaikum Ibu Dokter. Pagi hari ini yang ingin saya tanyakan adalah perihal putri saya saat ini yang berada di usia 3 tahun. Ini sudah saya ajarkan untuk bisa makan sendiri. Meskipun itu selalu berantakan hasilnya ya, tapi pasti habis, hanya saja beberapa tempat pasti menjadi berantakan. Dan ini menjadi salah satu pembicaraan antara tetangga dan juga keluarga, bahwasanya anak sekecil itu kok diajarkan makan sendiri. Sampai-sampai saya sering berdebat kecil ini dengan beberapa tetangga. Nah, Ibu, apakah benar ini yang sudah saya lakukan? Mengingat memang saya ingin mengajarkan bagaimana putri saya ini bisa mandiri sejak usia dini. Terima kasih, Ibu. Mama Mia ya? Dari Ibu Intan. Oh, Ibu Intan. Iya. Kok bisa jadi Mama Mia ya? Oke, Ibu Intan, terima kasih banyak pertanyaannya. Apa yang disampaikan oleh Bu Intan itu satu pembelajaran yang sangat bagus buat kita semua gitu ya. Jadi anak usia 3 tahun itu sudah memiliki kemampuan koordinasi motorik tangan dan berbagai macam fungsi visual spasial yang bagus gitu, sehingga sebaiknya memang sudah mulai dilatih untuk belajar makan sendiri, karena ini juga akan melatih kemampuan dia untuk semakin bagus lagi dalam mengoptimalkan fungsi motoriknya. Nah, apakah itu tepat atau tidak? Maka selagi kita memberikan stimulasi yang pas buat anak-anak kita juga perlu melihat nih tahap perkembangan anak-anak. Jangan sampai kita inginnya memberikan satu stimulasi yang bagus tapi ternyata malah menimbulkan frustasi pada diri anak, sehingga kita perlu belajar juga tentang tahap perkembangan anak. Kalau usia 3 tahun itu sudah usia yang pas untuk mengajari anak untuk mandiri. Jadi usia pembelajaran untuk makan sendiri, membersihkan tubuhnya sendiri itu sudah harus dimulai pada usia 2,5 tahun. Dengan tahapan yang sederhana gitu ya. Jadi misalnya mulai mencopot celana ketika akan pipis, dan mulai mampu untuk ngomong pada saat dia ingin pup misalnya kayak gitu. Kenapa ini harus dilakukan? Karena sekarang banyak sekali ibu-ibu yang pengen cari praktisnya. Usia 3, 4 bahkan 5 tahun saya menemui beberapa kasus yang masih dipakein pampers atau apa namanya kok nyebut merek ya, diapers ya, pakai diapers, padahal dia sebenarnya sudah sangat bisa untuk ngomong ketika dia ingin ke belakang itu misalnya. Begitu juga dengan melatih makan nih, makan ini harus kita upayakan supaya anak menyadari sendiri kebutuhannya untuk makan. Jadi kita sebagai orang tua tuh kadang-kadang terlalu khawatir berlebihan. Jam makannya anak-anak yang dia sebenarnya belum lapar kita paksa untuk makan karena kita menyamakan. Jadi misalnya kita makan 1 porsi piring besar misalnya. Nah, anak kita pun ternyata kita minta untuk makan seporsi piring besar, padahal sebenarnya kebutuhan anak-anak kita dengan usianya, dengan metabolisme tubuhnya mungkin tidak segitu. Tapi ketika anak kita tidak habis makan, kemudian kita mengatakan, "Adik, makanya dihabisin, kalau enggak nanti mati loh ayamnya," kayak gitu ya. Nah, ini kita perlu melihat kebutuhan anak dengan standar yang kita berikan. Jadi apakah sudah tepat? Ibu sudah sangat tepat untuk melatih anak bisa makan di usia 3 tahun. Bagaimana dengan perkataan orang-orang di sekitar yang mereka menganggap Ibu Intan terlalu berlebihan memaksa anak untuk mandiri? Ibu, anak itu anak ibu. Dia akan jadi anak yang mandiri atau anak yang menyusahkan ketika ibu nanti tua, itu semuanya ibu yang merasakan, bukan orang lain. Jadi ada saat dimana kita memang harus menutup kuping kita untuk tidak mendengarkan tadi ya, maka prinsip silek ataupun ke prinsip memilih tadi. Jadi kita perlu untuk memilih-milih mana yang perlu kita pikirkan dan mana yang itu kita biarkan. Anjing kafilah berlalu gitu ya. Jadi kalau memang kita sudah tahu bahwa tahap perkembangan anakku sudah cukup untuk dilatih makan makanan sendiri misalnya, nggak apa-apa. Bahkan
berantakan pun tidak masalah gitu, karena dari berantakan itu kita bisa ngajarin anak untuk membersihkan segala sesuatunya setelah selesai makan gitu. Jadi kita melatih itu memang dari kecil, jangan sampai anak tidak dilatih sampai usia 6 tahun bahkan 12 tahun masih ada yang disuapin, kalau tidak disuapin oleh ibunya tidak mau makan gitu ya. Ini kan malah memuntesi berbagai macam keterampilan-keterampilan untuk mahir pada diri anak kita sendiri gitu, Bu Intan. Iya, baik, terima kasih juga untuk waktunya pagi hari ini Ibu Dr. Yana Mazhar. Sebagai closing dan juga pesan untuk keluarga FAS di rumah, tadi juga bisa diinformasikan kalau kita mau untuk konsultasi layanan HIMSI ini di mana, Ibu, silakan diinformasikan. Untuk layanan HIMSI, jadi kalau secara nasional itu sebenarnya HIMSI sudah bekerja sama dengan pemerintah, dengan Kominfo ya, Kominfo, tapi saya kok belum dapat, lupa kemarin sudah saya catat kok, ini saya cari agak lama. Tapi kalau untuk yang di wilayah Jawa Tengah sendiri ada telekonseling HIMSI Jawa Tengah, ibu-ibu bisa menghubungi nomor WA 08228 2852 364 atau 08224 184 9480. Itu yang telekonseling untuk wilayah Jawa Tengah. Kalau yang untuk nasional nanti bisa search di webnya HIMSI Pusat, Mbak Nisa. Jadi di sana juga ada informasi-informasi tentang layanan konseling gratis yang bisa diakses. Selain itu, untuk yang di daerah Magelang sendiri sebenarnya ada beberapa lembaga yang menyediakan layanan konseling ya. Jadi misalnya kalau di Kedu itu di beberapa universitas yang ada fakultas psikologinya, mereka biasanya juga membuka layanan konseling yang bisa diberikan pada masyarakat. Nah, bisa juga menghubungi beberapa psikolog yang ada di wilayah terdekat. Nah, mungkin itu beberapa akses yang bisa kalau yang untuk wilayah Jawa Tengah ya, yang nasional itu bisa telepon ke 119 extensionnya 8. 119 nanti pencet extension 8 gitu. Itu layanan yang bisa diakses secara gratis. Iya, terima kasih Ibu Dr. Yana Mazhar untuk waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Insya Allah selalu sehat, Ibu. Iya, terima kasih Mbak Nisa. Iya, dan nanti keluarga FAS, Nisa akan kembali lagi di FAS Family ya. Pagi ini dialog bersama dengan Ibu Dr. Yana Mazhar. Insya Allah minggu depan akan kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.